Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Niken? Alhamdulillah baik Bu Sur. Sebelum kita mulai coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Kita akan sama-sama mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang diperhatikan dalam prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dari prinsip coaching tersebut, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ini mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang harus saya observasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana Penilaian Ibu sendiri tentang apa yang akan dikembangkan dalam coaching ini? Mendengarkan aktif agar kita benar-benar memahami apa yang coach inginkan. Dalam menggunakan pertanyaan berbobot, kita berusaha membuat coach ini berpikir kembali, Bu, merenung kembali, dan kita tidak terburu-buru dalam bertanya. Pertanyaan terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan solusi masalahnya atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalahnya. Demikian Ibu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coaching pada coachee sebaik-baiknya. Setelah coaching ini selesai, nanti kita akan bertemu lagi kepada kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Semoga lancar ya Bu. Amin, terima kasih. Gimana Bu kalau pas di sekolah itu anak-anak kegiatannya itu apa aja sekarang ini? Hari ini kan Bu, baru persiapan mau PAS lah Bu. Jadi kemarin hari Jumat anak-anak kerja bakti untuk persiapan itu sih kalau di sekolah saya. Ya, selamat pagi Bu Rini. Ya, apa kabarnya nih Bu Rini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya ini perkenalkan dulu ya Bu Rini. Beliau adalah Bu Sur. Bu Sur ini adalah supervisor yang hari ini akan mengamati proses coaching kita hari ini. Terima kasih Bu. Yeay. Gimana nih Bu Rini? Dengar-dengar Bu Rini ada yang mau disampaikan nih sama saya nih. Apakah betul? Betul sekali demikian.
Gini loh Bu, saya melihat siswa di sekolah itu merasa bosan mengikuti pembelajaran. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan itu melakukan pembelajaran itu secara monoton. Mereka mengajar dengan metode dan model yang sama, kemudian masih konvensional karena banyak guru yang sudah senior demikian. Kemudian mereka itu banyak mengajar itu hanya menggunakan ceramah, sehingga anak-anak itu merasa bosan karena pembelajaran itu belum bervariasi. Iya. Oke, kalau saya boleh menggarisbawahi ya Bu ya, berarti permasalahan Bu Rini ini adalah pembelajaran dari rekan-rekannya Bu Rini yang kurang bervariatif ya? Iya, demikian betul sekali. Kira-kira nih dari percakapan kita nanti ini, apa yang ingin Bu Rini dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran di sekolah demikian. Oke, jadi yang Bu Rini harapkan adalah adanya perubahan. Kira-kira nih perubahan apa yang ingin Bu Rini lihat? Yang pertama itu saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran Bu, seperti model atau media pembelajaran yang semakin bervariatif seperti sekarang ini. Misalkan menggunakan berbagai macam aplikasi, kemudian tidak hanya menggunakan pembelajaran yang konvensional. Nah, sekarang itu kan banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan Bu, misalnya PowerPoint. Kemudian yang lebih maju lagi sekarang biasanya guru-guru muda itu menggunakan apa ya Bu? Seperti itu. Nah, di situ banyak guru di sini hanya mengandalkan dengan metode ceramah saja, sehingga anak-anak itu merasa bosan Bu. Oke, dari yang Bu Rini sampaikan tadi, metode pembelajaran dengan model atau media yang bervariatif itu bisa dikatakan pada kondisi ideal yang berada di level 10. Kira-kira nih, di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Nah, kalau sekarang itu ya masih di level 5 paling. Dari kondisi saat ini baru di level 5 ya Bu ya? Iya. Baik, kira-kira nih bisa ditingkatkan di level berapa agar bisa terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif? Kira-kira ya maksimal itu kita sudah berusaha sekali itu paling ya cuma sampai level 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu akan sangat sulit, mengingat guru-gurunya kan tadi masih konvensional, kemudian mereka sudah senior, kemudian untuk meningkatkan dari level 5 sampai 7 itu pun sudah empot-empotan Bu. Sudah empot-empotan ya. Oh iya, nggih. Nah, kira-kira nih usaha yang akan Bu Rini lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Di sini saya akan berusaha melakukan mentoring atau pendampingan Bu, secara face to face, pelan-pelan Bu. Selain itu, ada tidak strategi yang diterapkan di sekolah agar teman-teman Ibu itu merasa nyaman? Tadi mungkin selain mentoring tadi Bu, saya akan mencoba konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian kami akan mencoba membuat workshop atau pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru agar metode atau model atau media pembelajarannya bisa bervariasi Bu. Kalau untuk saat ini nih ya Bu ya, yang lebih cepat terrealisasi yang mana Bu Rini? Untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi mentoring dulu Bu. Di situ kita nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di sekolah Bu. Kemudian setelah mentoring nanti selesai,
kita bisa ke pelatihan atau workshop, kemudian di situ kita bekerjasama dengan pihak-pihak di sekolah, Bu. Untuk mentoring ini Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa saja nih? Nah, untuk mentoring itu kita pasti membutuhkan teman-teman yang lain di sekolah yang misalnya pintar di bidang IT Ya. atau mereka sudah sering mengikuti pelatihan dengan remaja Jawa dan juga sudah mereka menggunakan pembelajaran yang bervariatif ini, Bu. Kira-kira ini dengan kolaboratif ya. Berarti kira-kira kapan ini Bu Rini mau merealisasikan? Nah, rencana saya itu minggu depan, Bu. Minggu depan. Ya, minggu depan kami akan mulai, Bu, untuk merealisasikan program seperti ini. Dari percakapan kita hari ini nih ya Bu ya, apa nih yang Bu Rini dapatkan? Setelah kita curhat itu ya, curhat itu saya mendapat gambaran dengan mentoring dan kolaborasi dengan teman-teman untuk pembelajaran ini adalah perubahan pembelajaran bervariatif dan menyenangkan, Bu. Baik, oke. Saya tunggu ya Bu Rini ya kegiatan mentoring yang akan dilakukan dan bagaimana nanti hasilnya. Ya kita cukupkan sampai di sini percakapan kita ya Bu ya. Semoga kegiatan mentoring yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih sekali, Bu Nika. Iya, sama-sama Bu Rini. Dan sudah menyelesaikan coaching dengan Bu Rini. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih ya Bu Surya telah menemani coaching saya siang hari ini. Saya menilai kompetensi yang saya terapkan sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menganggap demikian karena percakapan saya ini sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Saya juga menggali pada coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu? Boleh lah, Bu, boleh sekali. Oh ya. Bisa. Proses coaching Bu Niken sudah baik. Ya. Tadi alurnya yang dilaksanakan sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Niken sudah berusaha menggali apa yang diinginkan oleh Bu Rini dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali keinginan Bu Rini tadi pada masalah Bu Rini. Bu Niken juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Terus kegiatan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu, menurut saya. Yaitu ada kehadiran penuh. Ibu tadi sudah fokus pada kegiatan coaching. Terus mendengarkan aktif. Ibu tadi sudah berusaha mendengarkan coaching dan memberi solusi. Dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Di sini Ibu tadi sudah menggali keinginan coaching. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga keinginan coaching tadi bisa terpenuhi.
menurut pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu mendengar hal ini? Saya sangat senang sekali Bu mendengar hal ini dari Ibu. Setelah kegiatan coaching ini, tindak lanjutnya apa? Atau kompetensi apa lagi yang akan Ibu lanjutkan sebagai dampak dari kegiatan coaching ini? Setelah kegiatan coaching ini, saya akan lebih memahami Alur Tirta, akan memahami Alur Tirta secara lebih mendalam Bu, sehingga saya akan lebih baik lagi nanti dalam melakukan proses coaching. Ya, baik Ibu, luar biasa. Ternyata Ibu akan lebih mendalami lagi alur tirta yang sudah diterapkan dalam coaching hari ini. Ya, apa yang sudah terbayang di bayangan Ibu yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Serta kapan, di mana, dengan siapa Ibu akan melakukan ini? Saya akan melanjutkan kegiatan coaching ini dengan Alur Tirta kepada rekan sejawat di sekolah Bu. Saya nanti dengan teman sejawat di sekolah agar nantinya saya dapat membantu rekan-rekan saya menemukan solusi dari permasalahan mereka yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Bu Niken. Nah, kegiatan supervisi ini saya catatkan dalam form supervisi akademik ya. Dan Ibu dapat lihat pada laporan buku supervisi akademik yang kita lakukan setiap semester 2 kali. Nah, dalam kegiatan coaching hari ini, kira-kira nih Bu, pelajaran ya apa yang Ibu dapatkan? Dalam kegiatan coaching hari ini, saya mendapatkan sebuah solusi baru untuk sebuah masalah tertentu. Karena dari masalah coaching tadi, saya pun membayangkan jika saya pada masalah ini, saya memiliki masalah ini, saya akan menghadapi dengan hal yang sama Ibu. Selain itu, pengalaman coaching dengan Alur Tirta sangat menarik sekali Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas refleksi yang telah diberikan. Nah, sesi coaching kita hari ini sepertinya sudah selesai nih Bu. Ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dengan kegiatan coaching ini kita mendapatkan pemahaman baru yang bermanfaat di masa yang akan datang Bu. Dan terima kasih sekali untuk Bu Niken atas waktunya. Sekian ya Bu Niken, matur nuwun. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, pamit dulu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Suryani. Apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah Bu, sehat dan bahagia ini. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, Bu Suryani, saya juga sehat dan berusaha untuk selalu bahagia, besok. Ini saya ingin melaksanakan coaching ya. Dan sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada besok. Sebelum itu melakukan proses coaching, boleh kan Bu? Boleh sekali Bu, dengan senang hati malah. Terima kasih Bu Suryani. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan bobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh
coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selain itu, tidak lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, gitu ya. Antara lain ada pemeriksaan, kemudian proses kreatif ya, Bu? Iya, proses kreatif, Bu. kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Ya. Sebelum itu melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi ya bisa ya. Boleh sekali, Bu. Monggo. Terima kasih, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain tadi sudah Ibu sebutkan, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Bu Sur ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Sur kembangkan itu yang pertama tadi ada kehadiran penuh, gitu ya. Ya. Kemudian mendengarkan aktif, Ya. Bu. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Sur kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik ya, Bu. Saya pengen yang mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada Puji, Bu. Terima kasih Bu Suryani. Jadi kompetensi yang ingin Bu Sur kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, coba kira-kira Bu Sur, kalau indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Indikator nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk melaksanakan untuk permasalahan yang dialaminya, Bu. Iya Bu, terima kasih. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi, kemudian langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya Bu. Nah, baik Bu Sur, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Bu Suryani ya. Selamat untuk melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Sur ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bu Sur ya. Ya Bu, terima kasih sama-sama ya Bu. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Sur. Kalau PLS itu kira-kira mulai kapan ya Bu? Masih bulan depan untuk PLS-nya. Mengambil siapkan ya Bu nanti terapinya sehingga bisa mengikuti dengan baik. Untuk kenalkan, ini Bu Rini, seperti kita hari ini. Ya, sebelumnya selamat siang Bu Niken. Selamat siang juga, Bu Sur. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Sehat. Bagaimana dengan Bu Sur sendiri? Ya, alhamdulillah seperti terlihat
sehat nih kan. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Niken katanya akan menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa, Bu? Iya nih Bu, begini loh. Saya ini melihat siswa-siswa saya semakin kesini kok minat bacanya atau kesadaran membacanya itu kok sangat rendah ya Bu ya. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah ibu itu masih rendah ya? Iya, betul sekali Bu Sur. Kira-kira nih, hal apa yang ingin Bu Niken dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu tadi Bu Sur, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Saya itu ingin mereka tumbuh kesadaran untuk senang membaca Ya, dari diri mereka sendiri tanpa disuruh oleh guru ya Bu ya. Jadi tidak menunggu ada perintah atau mungkin saat pelajaran Bu, mereka itu setidaknya mau membaca. Kadang mereka itu juga pergi ke perpustakaan itu hanya karena jadwal kunjungan wajib Bu. Mereka baru ke perpustakaan. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain. iya. Jadi pada intinya Bu, ibu itu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya Bu? Iya Bu. Kira-kira menurut Bu Niken nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa? Siswa yang tumbuh minat membaca. Ya inilah Bu, siswa itu senang dengan membaca. Kemudian mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dari guru. Kemudian bisa juga dia sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal gilirannya. Kemudian ini Bu, di sekolah kita kan ada mading. Jadi setidaknya anak-anak itu mau membaca mading di masing-masing kelas atau mading sekolah dengan sendirinya tanpa disuruh atau tanpa dipaksa oleh guru. Gitu Bu. Jadi menurut ibu, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ya, ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan, ya Bu? Iya Bu. Nah, kalau menurut ibu, hal yang ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca. Ya sudah di skala 10 lah ya. Kira-kira situasi ini, minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah ibu itu ada di skala berapa? Ya kalau berdasarkan pengamatan saya ya anak-anak masih di level 6 lah Bu. Terus kira-kira Bu, ibu inginkan nanti minat membaca siswa ada di skala berapa? Ya cukup sekitar di skala 8 lah Bu. Itu menurut saya itu sementara sudah cukup baik. Jadi ibu ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya? Iya Bu. Kira-kira apakah ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Itu yang sedang saya pikirkan Bu. Ya
apa ya yang nantinya bisa meningkatkan minat baca mereka? Jadi kan saya niatnya itu ingin membuat perpustakaan digital gitu ya Bu, di sekolah. Agar nanti siswa saya itu bisa mengunjungi perpustakaan kapan saja dan ya online ya, karena sekarang baru zamannya anak-anak seperti itu. Dan mungkin bisa menyediakan game gitu ya Bu ya, game-game edukasi lah semacam itu, yang di dalamnya itu menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik, atau mungkin saya bisa melakukan workshop mungkin ya Bu ya, atau pelatihan agar siswa bisa meningkatkan minat membacanya Bu. Nah, jadi dari dua strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera Ibu laksanakan? Saya akan membuat ini aja deh Bu, perpustakaan digital mungkin ya Bu, karena saya rasa strategi ini lebih efektif untuk siswa, dan siswa itu akan lebih tertarik setidaknya dengan hal-hal ini Bu. Wah, strategi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat menarik tentunya Bu, dan keren sekali loh Bu ini, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, lalu nih, kira-kira kapan ini rencana akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya sih Bu, mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Yang bisa dilibatkan tentunya ini ya, petugas perpustakaan ya Bu ya. Bisa juga karena ini game itu bisa ahli IT mungkin, Oh ya, yang bisa membantu kami untuk membuat aplikasi-aplikasi perpustakaan digital, serta mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan perpustakaan daerah mungkin ya Bu ya. rencananya baik sekali nih Bu ya. Sampaikan sepertinya sudah sangat matang sekali yang disampaikan tadi. Tinggal actionnya saja ini. Baik Bu Niken, kita sudah di penghujung sesi nih. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Jadi kalau dari percakapan ini ya Bu ya, saya tadi kan awalnya bingung sekali nih bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa saya. Sekarang saya dapat pencerahan nih, dapat pencerahan tentang rencana atau strategi saya, apa yang nanti akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih sekali loh Bu Sero. Ya, sama-sama Bu Niken. Jadi pada intinya Bu Niken sudah menemukan sebuah solusi ya Ya Bu, atas permasalahan Ibu tadi. ya betul sekali Bu. Baik Bu Niken, besok kita ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Bu Niken sudah merealisasi rencana ini. Saya sudah penasaran ini Ya dengan Bu, hasilnya. ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Monggo Bu, saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Oh ya, terima kasih Bu monggo. Niken. Assalamualaikum. Salam. So tadi hasil dengan rekan sejawatnya tadi, bagaimana pendapatnya so dengan temannya tadi, apakah coaching untuk itu tadi sudah berjalan lancar sesuai yang Busur harapkan? Iya, Alhamdulillah Bu Rini. Tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar.
eh, begini Bu Sur, nanti setelah saya melakukan observasi dengan Ibu dan Bu Niken tadi dengan siswanya Ibu tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu saat Ibu melakukan coaching itu saya sudah mengamati sudah sangat baik bisa berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk rekan sejawat Ibu tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk besok boleh mungkin? Enggak Bu. Yang pertama mungkin apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching Ibu tadi bersama demikian terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan. Pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana serta tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Ibu tadi bisa menggali pertanyaan yang baik sehingga coaching juga bisa terbuka dengan Ibu, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, saya mempunyai masih ada beberapa catatan ya Bu tadi tentang proses coaching Ibu bersama demikian Ibu ya. Jadi menurut saya tadi proses coaching Ibu dengan demikian itu sudah berhasil dengan baik Ibu ya. Karena tadi Ibu sudah melaksanakan dengan alur Tirta itu ya. Tadi Tirta itu yang pertama Ibu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, aksi, kemudian ada juga tanggung jawab. Ketika Ibu melaksanakan proses coaching tadi menggunakan alur Tirta, ya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya mengamati kegiatan coaching Bu Suryani itu akan saya bacakan catatan saya Ibu sehingga nanti bisa untuk masukkan Ibu bersama teman yang lain untuk memperbaiki informasi di kedepannya Ibu ya. Yang pertama Ibu tadi Bu Sur sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan baik karena sudah menggunakan alur Tirta Ibu. Kemudian yang kedua Ibu tadi juga sudah menanyakan tujuan dari coaching ya, tujuan dalam proses coaching tadi. Yang ketiga menurut catatan saya Ibu tadi juga sudah melakukan proses identifikasi ya dari proses coaching tadi karena Ibu berhasil untuk menanyakan kepada coaching permasalahan yang beliau hadapi. Lalu yang keempat Ibu tadi ya, Ibu tadi juga berhasil mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang akan beliau laksanakan. Ibu tadi ya sudah sangat jelas arahnya kemana dan
rencana aksi ini sebaiknya dilakukan dan sudah membuat Koji menemukan rasa tanggung jawabnya di sekolah ini. Kemudian di situ tanggung jawab pada Koji itu nantinya akan dilakukan dengan baik setelah tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga beliau bisa menemukan apa yang akan beliau lakukan, dengan siapa, itu tadi nggih. Nah, saat saya mengamati ibu tadi, saya juga melihat ibu sangat fokus ya, sangat fokus bersama weekend ya, sangat fokus, itu tidak berpaling ke mana atau itu yang di sesuatu ya, tapi ibu fokus mendengarkan, fokus membuat beliau bisa mengemukakan masalahnya. Nah, seperti itu sudah sangat bagus gitu, sehingga bisa membantu teman Bu Suryani dalam menemukan masalah yang beliau hadapi. Selain itu, tadi Ibu juga sudah mencapai kompetensi isen atau kehadiran penuh, ya. Karena selama demikian melakukan coaching bersama Ibu di sini tidak disambi untuk pekerjaan yang lain. Kemudian setelah saya amati lagi, Ibu tadi juga mendengarkan dengan aktif ya, mendengarkan dengan aktif ketika demikian mengungkapkan permasalahannya, kemudian ketika beliau mengemukakan rencana aksinya, Ibu juga kemudian menanggapi, demikian juga kemudian bisa lega, rasanya lega, sudah mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi dan bisa menemukan solusinya. Selain itu masih ada catatan lagi Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Tadi masalahnya apa ya Bu tadi? Minat membaca Bu. Oh iya, tentang minat membaca tadi. Nah, sekarang Bu, saya ingin tahu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Suryani kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini. Kalau tahu Bu, Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta Bu. Pada proses coaching. Terus sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Bagus sekali Bu. Jadi nanti luar biasa sekali Bu bisa merencanakan hal seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang lain di Busur ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur kita ini agar proses coaching selanjutnya akan berjalan lebih baik. Itu bagus sekali. Nah, jadi rasa ingin tahunya Bu Suryani tinggi sekali, ingin mencoba hal-hal baru, ingin mengembangkan yang potensi diri, mengembangkan potensi dirinya Bu Suryani. Baik Bu Suryani, menurut saya Ibu hari ini sangat luar biasa, Terima kasih Bu. menurut pengamatan saya itu sangat luar biasa, sudah bisa membantu mahasiswa membantu kemudian dalam mengatasi masalahnya dan menemukan solusi dari masalahnya. Sekarang coba ya Bu ya, apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan kedepannya ya, harapan saya Ibu bisa lebih sukses, Ibu sudah bisa membantu teman-teman yang lain ya. Kemudian harapan-harapan
Bu Suryani, harapan-harapan demikian dan harapan Bapak Ibu guru di sini juga bisa tersampaikan dengan baik Ibu Sur. Mohon maaf bila ketika saya menyampaikan supervisi hari ini banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Suryani sudah menyempatkan waktu, tenaga, menyambut kedatangan saya hari ini. Mudah-mudahan dari hasil obrolan kita hari ini dan sharing kita hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain Ibu Sur. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu atas bimbingannya Ibu. Semoga saya dapat melaksanakan untuk coaching selanjutnya itu lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ibu Sur. Mohon maaf karena waktu terbatas saya harus ke tempat yang lain. Saya mohon izin. Terima kasih ya Bu. Siang, Bu Rini, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, puji Tuhan, puji Tuhan. Syukurlah, saya dengar ini Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Ibu. Baik, apa Ibu sudah mengkonfirmasi dengan yang bersangkutan? Kemarin sudah Bu. Nanti setelah pembelajaran selesai, rencananya kami akan melakukan coaching Bu. Ya, baik. Persiapan apa nih yang sudah dilakukan selama melakukan coaching ini? Selama melakukan coaching ini, persiapan yang sudah saya lakukan itu saya latihan coaching Bu. Kemudian saya juga mempelajari kompetensi coaching dan juga prinsip-prinsipnya Bu. Oke, baik Bu. Jadi nanti pada saat Bu Rini melakukan coaching, coach dan coaching nanti akan saya amati Bu dan saya nilai sesuai rubrik yang sudah ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach itu nanti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa nanti juga sesuaikan nih dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu nih ya, kompetensi apa nih Bu nanti yang akan dilaksanakan atau dilakukan dalam coaching ini nanti Bu? Kalau sesuai yang sudah saya baca, yang sudah saya pelajari demikian itu di situ ada 3 hal yang bisa saya lakukan ketika saya melaksanakan proses coaching ini Bu. Yang pertama itu saya hadir penuh ya Bu. Hadir penuh. Kemudian yang kedua saya mengajukan pertanyaan berbobot. Satu lagi apa ya Bu? Apa? Bu, saya ingat dulu ya Bu. Mendengarkan aktif kalau tidak salah. Iya, mendengarkan aktif. Baik. Untuk selanjutnya nanti ya Bu ya, dalam kompetensi coaching yang ada itu tadi, yang 3 yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi yang mana ini yang ingin Bu Rini kembangkan? Karena saya itu orangnya kurang bisa komunikasi dengan baik dan Bu. Kalau sama teman-teman itu sering dibilang itu pendiam ya. Walaupun ya begitulah saya ya Bu ya. Di sini kan saya juga harus memang latihan untuk berkomunikasi dengan teman ya Bu. Betul sekali. Maka dari proses coaching ini saya ingin mengambil satu hal itu yang ingin saya angkat untuk coaching sekarang ini, itu tentang ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Karena dengan membuat pertanyaan berbobot ini harapan saya
saya akan mudah melakukan pertanyaan dengan kunci Bu untuk menggali potensi diri saya juga, untuk melatih kompetensi saya Bu. Luar biasa, super sekali ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian ini indikator apa nih yang akan bisa menunjukkan jika kompetensi yang ini dikembangkan Bu Rini tadi terbilang sukses Bu? Harapan saya dari proses coaching ini, ketika nanti Bu Yani itu bisa menemukan solusi atau menemukan jalan keluar dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Iya, baik. Kemudian itu bisa muncul dari Bu Yani sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Bu. Oke, baik. Untuk melakukan proses coaching ini nanti Bu Tere masih ingat ya bagaimana rubrik penilaian saat melakukan coaching? Bisakah nanti Ibu menjelaskan bagaimana itu rubrik penilaiannya? Masih Bu. Rubrik penilaian yang digunakan menggunakan skala itu ya Bu. Iya, skala Y. 1 sampai 4. Y. Kemudian kriteria yang dinilai meliputi menggunakan aktif. Iya, Y. Kemudian pertanyaan berbobot. Iya. Satu lagi memberdayakan coaching Bu. Dan macam ya Bu. Betul sekali ya Bu Rini. Jadi 3 kriteria yang Bu Rini perhatikan saat melakukan coaching nantinya. Masih ingatkah Bu Rini indikator pada skala maksimal pada rubrik penilaian tersebut Ibu? Masih Bu. Ya. Indikator skala 4 itu kos harus bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Kemudian kos juga selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berdasarkan dari apa yang Ibu dengarkan dari itu saya dengarkan dari coaching. Selain itu, coach juga selalu membantu coaching membuat rencana aksi secara spesifik ya Bu. Kemudian juga mendorong ide dari coaching dan saat diminta saran berbagi pengalaman dengan beliau. Begitu bukan ya Bu? Betul, bagus sekali ini Bu Rini. Berarti ini Bu Rini sudah siap sekali ya untuk melakukan coaching hari ini? Iya Bu, harapan saya siap dan nanti bisa berhasil Bu. Iya, baik. Selamat melakukan coaching Bu, semoga dapat berhasil sesuai dengan harapan Ibu dan semoga sukses Bu Rini ya. Amin, terima kasih Bu Niken untuk melakukan observasi terhadap coaching yang akan kami lakukan hari ini. Iya Bu Rini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Gimana nih Bu Rini sudah mempersiapkan program PAS-nya apa belum? Oh sudah Bu. Sudah ya. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Ya, berarti tinggal pelaksanaannya aja ya nanti ya. Iya Bu. Kami koordinasi dengan guru yang lain juga. Iya, bagus sekali. Mulai hari Senin besok nih. Iya Bu. Sama. Assalamualaikum. Yeay, waalaikumsalam Bu. Iya. Perkenalkan nih, demikian ini visual yang akan melakukan coaching hari ini Ibu. Gimana visualnya ini, kabarnya hari ini? Sudah baik kan? Alhamdulillah Bu, sudah membaik, sehat alhamdulillah. Ya, kemarin saya dengar Ibu sedikit kelelahan. Iya Bu, karena cuaca juga mungkin aku jadi
berpengaruh. Kemarin ada agak letih lah berat-berat seperti itu. Ya, harus jaga kondisi ya Bu. Ya, seperti yang sudah kita janjikan kemarin Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Bu, kebetulan memang saya menginginkan untuk di coaching agar nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya, besok. Apa ada hal lain yang perlu Ibu selesaikan sebelum melakukan coaching hari ini agar nanti tidak mengganggu ketika kita sedang proses coaching Ibu? Tidak ada Bu, kebetulan pembelajaran sudah selesai dan tidak ada tugas yang perlu diselesaikan lagi. Terima kasih ya Bu Sur. Baik, jika sudah siap mari kita mulai Ibu. Oke Bu, monggo. Jadi Bu Sur, hal apa yang membuat Ibu itu ingin melakukan coaching hari ini Bu? Ini Bu, saya itu memiliki masalah tentang kebersihan kelas dan sekolah Bu. Jadi Bu Sur, Saya sering menjumpai laci-laci siswa terdapat banyak bungkus makanan. Saya juga sering melihat sampah plastik itu tuh Bu yang berterbangan, tetapi tidak ada yang mempedulikannya. lalu menurut Ibu, apa yang harapan Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, yang Ibu inginkan itu yang anak-anak itu seperti apa gitu Bu? Ya, saya ingin anak-anak itu sadar bahwa kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama. Terus bukan hanya takmin lah ya Bu, ibaratnya yang sebagai petugas kebersihan sekolah saja, gitu kan Bu. Kan padahal di sekolah itu juga sudah terdapat banyak slogan-slogan ya Bu, yang dipasang di depan dengan tujuan selalu menghimbau atau untuk semua orang untuk menjaga kebersihan gitu. Ada tulisan jagalah kebersihan, kebersihan bagian dari iman dan lain-lain. Nah, tetapi Bu, nyatanya masih banyak sekali anak-anak yang tidak peduli dengan sampah. Terus di setiap kali ada sampah di dekatnya dan saya suruh untuk mengambilnya, anak-anak itu malah bilang gini Bu, bukan sampah saya Bu. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan kebersihan sekolah dari sampah itu gimana ya Bu, sangat membuat saya sedih lah Bu. Adalah sebenarnya menjadi tanggung jawab anak, tapi kenapa dia bilang seperti itu? Jadi saya merasa sedih Bu di situ Bu. Iya Bu, benar sekali. Ibu sangat perhatian dengan siswa dan juga lingkungan di sekitar sekolah ya Ibu. Nah, mengapa hal ini menjadi penting dalam coaching kita hari ini Bu? Menurut Bu Sur bagaimana? Menurut saya hal yang sangat penting sekali ya Bu, karena sampah itu seperti yang di Jogja ini kan Bu, sebenarnya dibilang sepele juga tidak sepele, tapi belum menemukan solusi. Nah, di sini coba Ibu pikirkan, jika semua anak sadar akan kebersihan sekolah ya, sekolah akan menjadi bersih dan dari sampah. Yang jelas enak dipandang lah Bu, gitu lah. Juga nyaman untuk belajar. Berbeda dengan kondisi saat ada sampah plastik yang berterbangan ke sana kemari dan belum lagi tersangkut di pohon di taman sekolah itulah Bu, sangat-sangat mengganggu pemandangan lah Bu. Selain itu ada rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari anak-anak juga akan terbangun untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Iya Bu Sur, luar biasa sekali ya perhatian Bu Sur pada
anak-anak dan juga lingkungan nih ya. Di sini pandangan dari Bu Suryani sangat betul dan mungkin ini sesuai juga dengan sekolah Ibu yang sebagai sekolah adiwiyata ya Iya, Bu. Bu. Ya. Kemudian goal atau tujuan akhir dari coaching hari ini, harapan Bu Sur apa ya yang ingin Ibu sampaikan? Harapan saya, sebenarnya besar harapan saya nantinya semua anak bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah lah Bu. Juga sadar akan sampah dan akan segera membersihkan jika melihat sampah baik di kelas maupun di luar kelas. Yang jelas anak itu mempunyai rasa tanggung jawab. Handar Beni tadi loh Bu, memiliki ini tidak bukan tempat bukan sampah saya, terus dia tidak peduli dengan itu, bukan. Lalu berdasarkan apa yang disampaikan tadi, langkah realistis apa yang akan Bu Sur lakukan selanjutnya? Langkah-langkah ya Bu. Iya. Untuk mendapatkan tujuan akhir, saya mungkin yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, apa ya Bu? Sebenarnya slogan sudah ada ya Bu. Slogan sudah ada, tempat sampah juga sudah ada. Terus semua anak bisa mengetahui tentang sampah sudah ada. Oh, mungkin saya akan memberi pengarahan dulu deh Bu. Saya akan memberi pengarahan dulu ketika upacara supaya semua anak bisa mengetahui tentang sampah-sampah di sekolah dan memberikan penjelasan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab. Seperti kemudian saya akan mengintensifkan lagi piket kelas Bu. Piket akan saya buat 2 kali, pagi dan siang. Terus kalau pagi itu sebelum dimulainya KBM pembelajaran. Terus siangnya itu setelah selesai pembelajaran KBM. Terus saya juga akan mengawasi kegiatan piket tersebut Bu, agar benar-benar dilaksanakan. Nah, karena ada beberapa anak yang hanya sekedar memegang sapu saja itu loh Bu, berpura-pura terus tidak menyapu, atau iya Bu, atau menyapu hanya di bagian tempat duduknya saja, itulah Bu. Iya, karena piket pagi dan siang. Jadi saya hanya perlu mengawasi yang siangnya saja Bu. Oh iya Bu. Ya, karena kalau siang sudah dibersihkan, tentunya pagi paling ya cuma membersihkan debu yang terbawa angin kan Bu. Iya. Kalau siang kan banyak anak yang jajan atau ketika pembelajaran membuat produk kan biasanya menyisakan kertas bekas sampah itu kan Bu. Ada koran, kardus bekas atau sampah apa aja lah, itu kan biasanya kalau siang itu banyak. Jadi piket itu benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa sekali ya Bu Sur, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya ingin tahu kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan itu, apakah ada hambatan yang mungkin terjadi selama proses tersebut Ibu? Hambatan yang mungkin terjadi gini Bu, mungkin ada anak yang tidak masuk ketika jadwal piket sehingga kelompok piket jadi berkurang. Nah, kemudian
itu Bu, alat-alat kebersihan di sekolah yang kurang lengkap. Juga ada yang rusak tetapi tidak kunjung ada perbaikan itu loh Bu. Biasa kan alat-alat itu buat mainan anak, kadang sapu itu lempar sana atau buat jaran-jaranan itu. Nah, juga tempat sampah yang kurang memadai untuk semua sampah dari anak-anak. Sehingga itu tadi terjadi penyimpanan sampah di laci meja itu tadi. Begitu ya Bu Surya. Dari hambatan yang mungkin Ibu alami tadi, apakah Ibu merencanakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang Bu Suryani hadapi tadi, atau ingin ingin bercerita bagaimana kira-kira solusi untuk menghadapi masalah tersebut? Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru lain untuk saling mengingatkan tentang piket kelas. Ya Bu, bagus itu Bu. Itu satu ya Bu. Terus yang kedua itu apabila ada anak yang tidak masuk ketika piket, maka saya akan meminta teman satu kelompoknya untuk menggantikan petugasannya Bu. Namun apabila hal tersebut terus berulang dan berulang, saya akan mengubah jadwal piket kelas Bu. Oh gitu. Kemudian untuk alat-alat kebersihan tadi ya Bu, saya akan meminta bendahara sekolah untuk mengadakan alat-alat kebersihan. Dan juga peremajaan tempat sampah tuh, sehingga dapat mewadahi semua sampah yang dibuat siswa, baik dari sampah jajan atau dari proses pembelajaran tadi Bu. Juga selalu mengingatkan siswa untuk mengecek lacinya masing-masing ketika akan meninggalkan kelas itu. Jika ada sampah, maka akan saya suruh membawanya keluar dan dibuang di tempat sampah. Terima kasih Bu penjelasannya, bagus sekali ya, lengkap ya, sangat jelas, dan rencana ini yang Ibu sampaikan tadi sangat luar biasa ya. Tidak terasa mungkin pembicaraan kita hari ini yaitu waktunya juga sudah lumayan lama gitu tadi ya. Tidak terasa sudah mau selesai untuk waktu coaching yang kita laksanakan hari ini. Setelah semua perencanaan terlaksana, apa yang hanya berhenti sampai di sini saja Bu? Lingkungan apakah sudah bersih, kemudian berarti tidak usah diawasi lagi piketnya, atau bagaimana kalau menurut Bu Sur? Untuk pengawasan piket, mungkin setelah berkali-kali diawasi, itu anak-anak akan dengan sendirinya melakukan piket, karena sudah menjadi budaya dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus Bu. Selebihnya adalah peringatan-peringatan ketika ada sampah di lingkungan sekolah, atau ketika terjadi demikian, anak-anak akan tumbuh rasa sadar terhadap sampah yang ada di sekitarnya. Luar biasa sekali Bu Suryani. Semoga rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Bu Suryani dan Bapak Ibu guru di sini bisa dilaksanakan dengan lancar ya Bu Sur. Kira-kira rencana ini akan dilaksanakan Bu Suryani dan teman-teman kapan ya? Untuk rencananya sih langsung segera saya lakukan Bu.
agar segera bisa terwujud lingkungan sekolah yang bersih. Ya Bu, baik. Yang terakhir nih ya Bu ya, yang apa yang Bu Suryani dapatkan dari coaching hari ini? Dari kegiatan ini saya mendapatkan ide-ide ya Bu, tentunya Ya. pencerahan masalah yang sedang saya alami dan bantuan dari Terima kasih ya Bu Suryani untuk waktunya. Saya di sini itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja Bu Sur, yang menurut saya bisa membantu, dan Ibu sendiri tadi yang menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini. Terima kasih untuk meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa berhasil. Ya Bu, saya juga berterima kasih sekali pada Ibu sehingga tercerahkan setelah coaching ini Bu. Ya, sama-sama Bu Suryani. Saya juga bisa berlatih untuk coaching ya Bu. Kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih. Mari kita akhiri kegiatan siang hari ini ya Bu. Selamat menjalankan tugas berikutnya. Kalau masih ada tugas yang lain Ya Bu. ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini nanti membawa hasil yang Amin. Amin. Kalau itu saya pamit dulu ya Bu. Iya, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Iya, bangga Bu. Selamat siang nih Bu Rini. Alhamdulillah ya Ibu sudah menyelesaikan coaching hari ini. Apakah berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan? Puji Tuhan, demikian tadi selama menjalankan coaching itu bisa berjalan lancar walaupun dengan segala keterbatasan saya Bu. Dari coaching yang sudah dilakukan tadi nih Bu, apa nih yang sudah Ibu lakukan? Dari coaching tadi, ketika coaching saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan upaya menyesuaikan dengan alur cerita Bu, yaitu membuat tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalahnya, lalu merencanakan aksi, dan juga melaksanakan tindak lanjut dari rencana sesuai tanggung jawabnya. Oke, baik. Ya, betul. Lalu apakah indikator awal yang sudah direncanakan Bu Rini tadi sudah tercapai? Sepertinya sudah Ibu. Ya, sudah. Saya mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bu. Ya, baik. Oke. Sekarang ini berdasarkan pengamatan yang saya lakukan ya Bu ya terhadap proses coaching Ibu tadi, Ibu sudah melaksanakan, dan memang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu yang dapat memancing ide dari coaching yang tadi Bu Suryani ya, sehingga Bu Sur itu dapat menggali potensinya, menggali potensi dirinya sendiri. Selain kompetensi tersebut ya Bu ya, apa ada nih kompetensi coaching yang lain Ibu yang ingin dikembangkan? Tentu ada Bu. Saya sebenarnya ingin menguasai semua kompetensi Bu. Ya, Semua kompetensi coaching sehingga dapat membantu rekan guru yang lain untuk menemukan ide atau gagasan dengan menggali kemampuan diri yang sudah mereka miliki Bu. Oke, baik. Nanti semoga di lain waktu ya kita bisa bersama-sama melakukannya Ibu. Ya, Terima kasih atas kesediaan Ibu hari ini telah mau untuk disupervisi ya Ibu ya, Bu Rini. Ya Bu.
Bu. Sama-sama Ibu. Saya jadi lebih tahu bagaimana kelebihan maupun kekurangan saya, Bu. Iya, nggih, baik. Karena saya masih ada kepentingan, saya langsung saja. Selamat siang nggih Bu Rini, Iya. selamat melanjutkan aktivitas Iya, Bu. terima kasih, Bu. Nggih.